studi kasus tentang Ibu Guru Tati ya. Ini adalah studi kasus terkait dengan konsep pengambil keputusan ya sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi ini salah satu tugas dari guru penggerak ya. Jadi kita diminta bersedia, Bu Dewi bersedia untuk membahas masalah ini. Bersedia ya Bu Dewi ya? Iya. Baik, kasusnya seperti ini Bu Dewi. Jadi saya bacakan di sini Ibu Tati ya. Ini Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda dan yang mana sama-sama mengajar kelas 5, kelasnya paralel. Jadi sama kelasnya. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Ibu Dewi ya Bu. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Ya, pada sisi lain Ibu Tati juga bekerja keras dan murid pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Nah, sebagai murid sangat takut pada Ibu Tati. Dan sebagian murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain bisa menyusahkan diri. Ya, kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Nah, suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Nah, Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya sedang menangis dan berlutut di tepi matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang pimpinnya? Dan kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkan Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana? Jadi satu-satu ditanyakannya. Tanyakan kira-kira Anda mengambil keputusan seperti apa untuk mengambil kasus seperti atas ya. Oke Bu Dewi, berdasarkan dari kasus Bu Tati ini ya, jadi dapat kita simpulkan beliau memberikan hukuman ya kepada anak sehingga anak berlutut di tempat panas. Nah, kira-kira kalau Ibu berada di posisi melihat seperti itu, apa yang Bu Dewi lakukan? Baik, terima kasih Pak Iwan. Boleh dilihat dulu Pak Iwan ininya. Iya, ini kasus yang sangat menarik dan mungkin bisa saja sering terjadi di kelas yang kita sedang ajar ya. Bu Tati ini kan adalah sosok yang kalau saya melihat dari yang Pak Iwan sampaikan tadi, sosok yang tegas dan ternyata di sini di balik ketegasannya itu anak-anak sebagian menyukainya, bahkan wali murid pun tadi senang ya, wali murid merasa senang karena sikap ketegasan beliau dan pembelajarannya pun tercapai dari sikap ketegasannya. Tetapi di sini pada kasus tadi kan ada anak yang berlutut di depan kelasnya di tengah teriknya panas matahari. Pak Iwan bertanya apakah yang harus saya lakukan ketika saya berada di posisi seperti itu ya, menghadapi kasus seperti ini, menghadapi kasus seperti ini. Pertama yang harus diperhatikan, kita sebagai guru di kelas, ketika kita mengambil satu tindakan, saya pikir bahwa kita sudah mempertimbangkan dengan baik dampak dari setiap apapun yang kita lakukan. Ketika Ibu Tati ini melakukan ini bisa jadi ini semacam hukuman, semacam hukuman atas satu kesalahan yang dilakukan oleh siswa tadi. Nah, ketika ini menjadi satu hukuman, kalau saya secara pribadi ketika memberikan hukuman, saya lebih condong hukuman ini hukuman yang diberikan ini adalah hukuman yang mendidik. Bisa jadi misalnya seperti kita berikan dia tugas yang ada hubungannya dengan pelajaran itu ya. Kemudian ketika ditanya apakah guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru benang,
atas kelas yang dipimpinnya. Mungkin di sini kita, jadi Ibu Tati tadi dalam kasus seperti ini, kemudian ada guru lain yang berwenang, misalnya bisa guru BK, ya, bisa wakil kesiswaan, ataupun wakil bidang kurikulum dan lainnya. Mereka memang memiliki wewenang, tapi yang harus diingat bahwa kelas itu adalah milik dari guru mata pelajaran saat itu. Jadi kalau memang ada kewenangan yang lain, mungkin cara menyampaikannya tidak langsung di depan siswa tersebut, mungkin dengan cara pendekatan yang lain, ya Pak Iwan ya. Sehingga kalaupun ada teguran kepada guru, tidak menjatuhkan guru itu sendiri. Kemudian dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan? Ini maksudnya nih Pak Iwan, dalam kondisi ini yang kita lakukan sebagai guru, rekan kerjanya gimana? Iya, sebagai rekan kerja dan melihat situasi tersebut nih, misalnya kan lihat anak tuh kasihan gitu kan. Nah, kira-kira tadi kan sudah ya Bu Dewi gambarkan ya melalui apa? Mungkin tuh untuk jangka panjangnya ya, melalui kita tegur tidak boleh. Tapi kira-kira menurut Bu Dewi gitu ya, ketika itu terjadi di depan mata kita, apa yang harus kita lakukan begitu? Ya artinya mungkin kira-kira apa langkah Bu Dewi? Apakah langsung ya jumpa Bu Tati atau bagaimana begitu? Atau mengajak mungkin kepala sekolah atau siswa mereka untuk mungkin sama-sama Bu Dewi memanggilnya dan sebagainya. Karena kan ada wewenang nih. Iya. Ada wewenang ya. Dapatkah Anda? Karena kita takut ketika itu terjadi ternyata itu berdampak pada mungkin anak itu yang lemah dan sebagainya, bisa terjadi selain tidak diinginkan misalnya seperti itu kan. Iya. Jadi gini Pak Iwan ya, untuk kasus seperti ini saya rasa sebagai teman sejawat dari Ibu Tati, bisa saja kita melakukan interupsi, tetapi balik lagi yang saya sampaikan, kita punya cara tersendiri. Mungkin kita bisa masuk ke kelas Bu Tati, kita bicara secara langsung, bicara dengan menyampaikan pandangan-pandangan kita bahwa tindakan yang seperti ini akan berdampak tidak baik bagi siswa itu sendiri. Nah, bisa juga kita minta dampingan tadi seperti guru BK atau kesiswaan tadi supaya supaya permasalahan ini bisa terselesaikan. Itu saja mungkin Pak Iwan. Oke Bu Dewi ya, jadi dapat saya simpulkan nih Bu Dewi, memang tentu kita juga melihat ya, membaca secara kondisi dan juga kita menegurnya secara baik ya, juga dengan kerja kita, dan kita juga ingin menyenangkan anak didik kita ya. Nah, jadi terima kasih banyak Bu Dewi atas pendapatnya terkait dengan masalah ini ya. Semoga mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ya dari kasus ini ke depannya, bagaimana cara kita untuk mungkin tidak juga langsung menyinggung rekan guru kita yang membuat kesalahan, dan juga kita juga tidak memberikan kita juga. Ya, terima kasih banyak Bu Dewi atas komennya, atas diskusinya, atas wawancara ini ya. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih.